Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wulandari Suprapti, SEMM. Saya merupakan dosen di Politeknik LP3I Medan di program studi akuntansi. Saya sebagai seorang pendidik dan dosen memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan tridharma seperti pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mata kuliah yang saya ambil yaitu manajemen keuangan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS dan materi yang dipelajari membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup manajemen keuangan, pengetahuan biaya modal atau cost of capital, penganggaran modal atau capital budgeting, manajemen kas dan surat berharga, manajemen piutang, manajemen persediaan, dan manajemen modal kerja, kemudian manajemen pendanaan jangka panjang dan jangka pendek, serta ekspansi dan reorganisasi, serta analisa laporan keuangan untuk penentuan keputusan dan kebijakan manajemen. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan di kelas dan 1 pertemuan tengah semester dan 1 pertemuan di akhir semester. Adapun untuk CPNK mata kuliah perkuliahan ini ada CPNK 1 yaitu mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup manajemen keuangan. Kemudian CPNK 2 mampu melakukan perhitungan dan analisis cost of capital dan capital budgeting yang dijadikan sebagai penentuan kebijakan dividen secara mandiri dan ditunjukkan melalui kertas kerja. CPNK 3 yaitu mampu melakukan perhitungan, pengelolaan, dan analisis manajemen kas dan surat berharga, piutang, persediaan modal kerja untuk penentuan kebijakan manajemen jangka menengah dan panjang secara mandiri dan ditunjukkan melalui kertas kerja. Yang CPNK 4 yaitu mampu melakukan perhitungan dan analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan penentuan kebijakan manajemen serta strategi bisnis pada masa yang akan datang secara mandiri dan ditunjukkan melalui kertas kerja. Berikut sub CPNK bisa dibaca di sebelah. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan yaitu adalah problem based learning. Problem based learning adalah artinya di sini mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, kemudian menumbuh kembangkan pengetahuannya sendiri, mengembangkan menjadi keterampilan tingkat tinggi dan bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan. Untuk sistem pembelajarannya itu dimulai dengan memaparkan materi pembelajaran dalam bentuk ceramah, kemudian memberikan contoh permasalahan yang terjadi secara nyata, yaitu di perusahaan, industri, atau dalam bentuk studi kasus. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi ini membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan contoh kasus permasalahan dengan tujuan mereka memiliki gambaran bagaimana permasalahan dengan tujuan mereka bagaimana permasalahan yang terjadi di dunia industri dan mereka diharapkan dapat belajar dan mencari solusi atas permasalahan tersebut sesuai dengan materi yang sudah mereka pelajari. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi di sini diharapkan dapat mengukur dengan cara memaparkan hasil dari tugas yang diberikan baik secara lisan maupun tertulis, sehingga kita bisa menilai sejauh mana mahasiswa bisa memahami materi yang diberikan dan dengan memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang telah mengerjakan tugas atau soal dengan baik dan benar. Komponen penilaiannya yaitu kehadiran 15%, tugas 15%, formatif 10%, UTS 25%, dan UAS 35%.
Berikut cuplikan video pengajaran yang saya lakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Miss. Oke, kita bertemu kembali pada hari ini dengan materi kita yaitu biaya, modal, dan kebijakan dividen dalam utang investasi. Tapi sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita harus berdoa dulu biar masuk ilmunya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, sekarang kita kesimpulannya dari manajemen keuangan yang lalu ialah manajemen keuangan adalah tulang punggung dalam pengambilan keputusan bisnis. Ya, manajemen keuangan adalah tulang punggung. Tanpa manajemen keuangan, pengambilan keuangan nggak akan bisa. Macam kita di keluarga, manajemen keuangan itu diolah oleh siapa? Seorang manajer keuangan. Jadi ibu rumah tangga, contoh ibu rumah tangga merupakan manajer keuangan. Jadi setiap rumah tangga juga ada manajer keuangannya. Kalau nggak ada yang ngatur keuangannya, misalnya ayah memberi uang belanja, ya kan? Uang belanja 3 juta itu diolah oleh ibu, harus cukup sampai 1 bulan gajian masuk. Kalau tidak ada ibunya mengolah menjadi manajer keuangan, nggak cukup dananya. Makanya manajer yang paling mantap dalam keluarga itu adalah ibu rumah tangga. Udah ya? Kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu biaya, modal, dan kebijakan dividen dalam utang investasi. Siapa yang ini kan materi lanjutan ya? Masih ingat biaya modal itu apa? Oke. Biaya modal adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. Terus kalau kebijakan dividen? Kebijakan dividen Lupa kebijakan dividen? keputusan tentang bagaimana laba perusahaan akan dibagi antara pemegang saham sebagai dividen dan laba yang ditahan untuk investasi di masa depan. Oke, terima kasih Intan. Oke, udah paham lah kalian, kita bisa lebih lanjut ya. Biaya modal dan kebijakan dividen adalah 2 pilar fundamental yang membentuk kerangka kerja keputusan investasi strategis dalam sebuah perusahaan. Jadi, memahami interaksi dan koordinasi keduanya sangat krusial. Jadi, dividen dan biaya modal ini sangat krusial karena untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mengoptimalkan pengembalian bagi investor, namanya dividen, bagi hasil. Ya, oke. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa optimalkan biaya modal dan kebijakan dividen dapat meningkatkan net present atau value NPV. Ingat ya, proyek hingga 20 sampai 30%. Itu memberikan keunggulan yang kompetitif yang sangat signifikan. Oke, ini dia. Kita sekarang memahami biaya modal cost of capital. Biaya modal didefinisikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh dari sebuah proyek investasi. Nah, ya, ini menjadi tolak ukur atau benchmark kritis untuk mengevaluasi kelayakan proyek investasi. Jadi setiap proyek yang menghasilkan tingkat pengembalian internal atau disebut dengan IRR, ya, IRR lebih rendah dari biaya modal, perusahaan memiliki kemungkinan 75% untuk ditolak karena proyek tersebut tidak akan menambah nilai bagi pemegang saham. Biaya modal adalah batas bawah yang tidak boleh dilewati oleh pengembalian investasi. Ini adalah harga yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk mendanai operasi dan ekspansi di masa depan. Oke, ini dia komponen utama
biaya modal, ada biaya utang, ada biaya ekuitas, dan ada biaya saham preferen. Nah, biaya utang yaitu bunga setelah pajak, ya. Ini adalah bunga setelah pajak yang dibayarkan perusahaan atas dana pinjaman. Ini namanya biaya utang. Seperti obligasi korporasi atau pinjaman bank. Misalnya, jika obligasi korporasi memiliki tingkat bunga 8% dan tarif pajak perusahaan 25%, berarti biaya utang setelah pajak adalah 6%. Terus kedua, biaya ekuitas. Nah, ini adalah tingkat pengembalian yang diminta oleh investor atas investasi mereka. Sebagai contoh, dengan beta 1,2, tingkat bebas risiko 4%, dan premi risiko pasar 6%, biaya ekuitas CW akan menjadi 11,2%. Kemudian biaya saham preferen, ini jika perusahaan memiliki saham preferen. Jadi biaya ini dihitung dari dividen tahunan yang dibayarkan dibagi dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan. Ini dia contoh menghitung biaya modal atau sering disebut WACC. Ya, apa itu WACC? Adalah weighted average cost of capital, ya. WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya utang dan biaya ekuitas perusahaan. Nah, ini mencerminkan proporsi masing-masing sumber dananya. Nah, ini apanya ya? Ini dia rumusnya. WA menjadi WACC. Nilai pasar dibagi V tolak nilai pasar utang dikali COE biaya ekuitas ditambah D nilai pasar dibagi V total nilai pasar dikali COD biaya utang sebelum pajak, ya kan? 1 kurang V tarif pajak perusahaan. Ini contoh kasus. Nah, ini kasus sederhana. Ini Miss nanti kasih kasus, nanti kita tes latihan ya. Kita kerjakan bersama-sama. Nih ya, contoh sederhana. Ekuitasnya 600 juta. Hutangnya 400 juta. RE-nya 12%, RD 8%, pajak 25%. Nah, berarti WACC-nya 600 per 1000 kali 12% ditambah 400 bagi 1000 kali 8% dikali 1 kurang 0,25. Jadi hasilnya 7,2% tambah 2,4% sama dengan 9,6%. Nah, ini maksudnya jika perusahaan ingin menjalankan proyek, maka tingkat pengembalian IRR dari proyek tersebut harus di atas 9,6% agar layak secara finansial. Karena angka ini kemudian digunakan sebagai tingkat diskonto minimal yang harus dicapai oleh proyek investasi baru untuk dianggap layak. Ini dia ada konsep kebijakan dividen. Konsep kebijakan dividen adalah pedoman yang ditetapkan perusahaan mengenai bagaimana laba bersih akan dibagikan kepada pemegang saham. Ya. Dan jenis-jenis kebijakan dividen dapat dilihat ini, yaitu kebijakan dividen stabil, terus kebijakan dividen residual, dan kebijakan persentase tetap. Kalau dividen stabil, yaitu perusahaan berusaha membayar jumlah dividen per saham, yaitu misalnya Rp100 per saham, meskipun laba berfluktuasi. Apa fluktuasi? Naik turun. Terus kebijakan dividen residual, dividen hanya dibayarkan setelah semua proyek investasi yang menguntungkan telah didanai dari laba ditahan. Kemudian kebijakan persentase tetap, perusahaan membayar dividen, ya kan, sebagai persentase tetap dari laba bersih. Ini memungkinkan dividen berfluktuasi seiring dengan laba. Oke. Ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada beberapa faktor, yaitu
peluang investasi, akses ke pasar modal, dan stabilitas laba. Kemudian ada batasan hukum dan kontraktual. Ya, beberapa faktor kunci mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen. Oke, ini interaksi modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi. Ini dia, biaya modal menentukan kelayakan. Jadi biaya modal WACC ini berfungsi sebagai ambang batas. Jadi layak atau tidak kita mengambil proyek ini. Kita menggunakan rumus WACC. Masih tahu ada kriteria pengambilan keputusan WACC? Apa itu? Dicatat ya. Ini penting dicatat. Kriteria pengambilan keputusan WACC adalah jika IRR lebih besar dari WACC, maka proyek layak diterima. Ingat ya, jika IRR lebih besar dari WACC, maka proyek layak diterima. Yang kedua, jika IRR lebih kecil dari WACC, maka proyek harus ditolak. Ingat itu acuan, nanti ada contoh kasus itu ya, itu panduan kita, ada kriteria pengambilan keputusan. Terus jika IRR sama dengan WACC, maka proyek itu impas, tidak untung, tidak rugi. Contoh sederhana ya, contoh sederhana, bisa kasih contoh sederhana. Sebuah proyek membutuhkan investasi 100 juta. Ya, kita dengar ya. Sebuah proyek ini dikerjakan bersama ya. Sebuah proyek membutuhkan investasi 100 juta dan menghasilkan 30 juta per tahun selama 5 tahun. Jika dihitung IRR proyek ini adalah sekitar 15%, ya kan? Jika WACC perusahaan 10%, maka jawabannya apa? Ingat tadi kriteria pengambilan keputusan. Jawabannya ialah kan IRR-nya kan tadi IRR lebih besar kan 15%. Ya kan IRR-nya 15%. Lebih besar dari WACC. WACC-nya kan tadi 10% soalnya ya kan? Berarti lebih besar dari 15%, maka proyek layak dijalankan karena IRR lebih besar dari WACC. Udah paham ya? Nanti ada soal latihan. Ya, ini panduannya itu kriteria pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Kita langsung aja ya. Kesimpulan dari sinergi untuk penciptaan nilai. Pengelolaan biaya modal dan kebijakan dividen yang terintegrasi adalah kunci untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Jadi keputusan investasi yang tepat tidak dapat dipisahkan dari analisis WACC, dia layak diterima atau tidak layak. Paham ya? Pada saat yang sama, kebijakan dividen yang matang dan berkelanjutan adalah fondasi yang mendukung strategi pendanaan internal dan eksternal. Sinergi ini antara biaya modal yang efisien dan kebijakan dividen yang bijaksana akan memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menarik modal dengan biaya optimal, tetapi juga mengalokasinya ke proyek-proyek yang lebih atau paling menguntungkan. Demikian. Oke, kita coba dulu ini materinya cukup sekian, tapi Miss mau kasih dulu. Masuk nggak yang tadi Miss bilang kita latihan soal dulu? Masuk nggak? Ngerti nggak Pam tadi terkait dengan kriteria apa tadi? Pengambil keputusan. Coba siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Tadi kan udah kita kasih contoh cara mencari WACC. Siapa yang berani ke depan? Tadi kan udah bisa kasih contoh. Siapa yang berani ada pakai rumus yang tadi? Coba aja dulu, ini ada. Ya kan?
ekuitas hutang biaya ekuitas rumusnya apa tadi? Coba siapa kak yang berani ke depan? Tulis dulu. Boleh istilah Juna? Udah siap Juna? Oke teman-teman, jadi di sini ada soal yang mengenai PPS molar. Jadi kita mau menghitung biaya modal atau WACC ya. Jadi kita ketahui tadi Miss Eka sudah jelasin bahwa rumus WACC adalah E atau ekuitas dibagi V, yaitu biaya antara jumlah biaya modal dengan ekuitas, utang dengan ekuitas dikali sama RE, yaitu tarif untuk biaya ekuitasnya, dan kemudian itu ditambah dengan D per V, yaitu D untuk utangnya dikali sama RD dikali 1 dikurang tarif pajak. Nah, sebelum itu kita udah ketahui kan rumusnya. Untuk mencari langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari yaitu V, yaitu perjumlahan antara ekuitas ditambah dengan hutang. Dimana kita ketahui bahwasannya ekuitas kita itu sebesar 600 juta aja. 100 juta, dan juga hutang kita itu sebesar 400 juta. Maka diketahuilah bahwasannya nilai V itu sebesar 1 M. Nah, setelah kita mengetahui nilai V yaitu sebesar 1 miliar, maka kita langsung substitusi ke WACC ya, atau rumus yang sudah kita buat WACC. Kita masukin saja bahwasannya E-nya itu tadi sebesar 600, kita hilangkan aja 0 belakangnya menjadi 100, dan kita masukkan nominal dari V-nya itu 1000. Kenapa di sini 600 sama 1000? Kita hilangkan 0 belakangnya. Terus dikali sama tarif dari si RE, yaitu tarif si biaya ekuitas tadi sebesar 12%. Dan kemudian ditambah dengan DV yang dimana di itu tadi untuk hutangnya sebesar 400 per 1000. Kemudian dikali dengan tarif si hutang sebesar 8%. Kemudian kita masukkan rumus dikurang sama tarif pajak sebesar 25% atau dalam rumus itu 0,5. Dan langsung kita perhitungkan di mana ini menjadi 0,6 dikali dengan 15%. Kemudian di sini ditambah dengan 0,4 ya, 0,4 dikali 8%. Kemudian 1 kurang 25 itu 0,75. Maka hasil dari ini tadi menjadi 7,2% ditambah dengan 2,4%. Maka hasil dari WACC-nya yaitu 9,6%. Oke, bagus ya Juna, paham ya, udah paham Juna ya. Masuk 9,6% ini apa artinya? Bahwa setiap proyek investasi yang dilakukan perusahaan harus memiliki IRR ya, harus memiliki IRR lebih dari 9,6% agar layak secara finansial. Oke, saya anggap materi hari ini telah tercapai, udah sampai, udah paham ya dengan tes ini. Oke, kita terima kasih untuk hari ini. Program ini semoga bermanfaat untuk hari ini, dan kita berjumpa ke minggu depan dengan topik penganggaran modal. Jadi sebelum nanti topik kalian baca-baca dulu ya, paham dulu, nanti kita jelaskan
dijelaskan terkait penganggaran modal. Oke, baiklah, saya akhiri kuliah kali ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah video pengajaran saya tentang mata kuliah manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.